Begitu, ya Bu. kalau 3 Nggih. syarat entry tadi itu ya Pak ya, tadi yang 3 syarat itu Sama, misalkan ini ada puncak, ini ada penolakan. Ini ada penolakan. Yang pertama tadi ini penolakan ke penolakan terus bawah. ganti candle yang tadi ya Pak ya? Ini satu contoh ya. Begini ya. Jadi begini, ketika ini merah, hijau, kemudian ada penolakan. Ada penolakan ini dilihat di sebelah kiri, ada enggak di sana penolakan lagi? Ternyata banyak. Nah, di sini ada banyak penolakan. Artinya ini adalah titik resisten. Titik resisten titik tingginya di sana, batasan untuk benturan di sana. Minimal ada gambaran di kepala kita, oh ini berpeluang untuk mantul di sana atau reversal. Tetapi satu ini tidak cukup. Baru satu tidak cukup, harus ada muncul lagi. Sellernya harus muncul lagi. Contoh misalkan muncul satu lagi di sini. Ini muncul lagi satu. Sebenarnya cukup dua ini ketika sudah sebelumnya ada rejeksi, sehingga entry kita boleh di sini. Nah, entry kita selnya di sini. Ini entry sell. Ketika ganti candle ya, bukan masih running. Ya, di candle yang ini. Jadi yang tebal sebelah kiri ini sudah selesai, ganti candle, kita entry-nya di sini, sell begitu. Kemudian targetnya juga jangan mulu-mulu di time frame kecil begini, 50 sampai 70 saja dulu. Nah, ini kalau sudah 140 kan minimal dapat juga. Kalaupun ini tidak dapat, masih ada lagi. Nah, begini. Caranya begitu, Bu. Dan seterusnya, termasuk yang naik begini sama. Perhatikan yang naik ini. Oke, saya perlihatkan ini untuk yang ke atas sekarang. Ketika sudah muncul ada penolakan di sana, ini penolakan namanya. Kenapa penolakan? Tadi selnya sampai di bawah, ini selnya turun sampai di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Artinya di kepala kita tersimpan, oh ini penolakan buyer kuat sekali. Berarti fokus kita di buy, mencari konfirmator untuk buy. Satu, yang kedua, di sini ada support. Ya, sebelumnya ada support di sini. Ada support yang tidak ditembus. Artinya memperkuat keyakinan dan fokus kita untuk buy. Tinggal menunggu konfirmatornya. Sehingga kalau misalkan ini sudah dimuncul atau muncul candle hijau tebal pun kita bisa entry sesudahnya. Begitu ganti candle kita bisa entry buy di sana. Ya, begitu caranya. Sekali lagi ketika time frame yang kecil jangan terlalu tinggi. Kita ngambil 50 70. Kecuali pergerakannya kelihatan kuat di sana. Ya, nanti akan kelihatan kecondongannya akan kelihatan di sana kalau di M15 itu. Sehingga ketika kita entry kita dapat 260-an sekian, masih ada peluang untuk profit di sana. Ya, begitu nanti dicoba dengan metode yang begini, minimal untuk pemula boleh begini dulu. Ya, kalau sniperan nanti kalau sudah terlatih baru kita bisa manfaatkan. Ya, itu Bu ya, mungkin bisa membantu permasalahan yang dihadapi. Berikutnya akan saya berikan atau saya bahas untuk pertanyaan dari Mas atau Pak Fatma ini ya. Untuk menggambar bentuk chart pattern apakah terbatas di H1? Tadi sudah saya jelaskan, boleh di semua time frame. Kemudian penolakan apakah harus setengah body sebelumnya? Setengah body atau body yang panjang, penolakan tetap kita pertimbangkan. Ya hanya saja nanti penolakan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus muncul berikutnya candle yang penolakan itu. Kalau misalkan ini contoh yang ini penolakan, penolakan buy, kemudian ini juga penolakan buy, walaupun kecil, tapi dua jajar begini tidak mempan, tidak mampu, ini sudah indikator awal bahwa ini buyer kuat di sana. Cuma belum muncul. Buyer itu warnanya hijau, harus muncul warna hijau dulu. Kalau udah warna hijau begini, baru kita selesai entry di sana. Misalkan kita dua syarat di sini kita ambil buy. Lah ternyata kan merah. Nah, ini sebelum merah naik dulu. Perhatikan, ini naik dulu lumayan. Nah, 86. Kalau kita masih belum memenuhi syarat, yang penting ada batas toleransi
di bawah di sini, di bawahnya titik support. Ya, kita taruh risk manajemennya di bawah support sana, stop lossnya di sana 1859.80. Sudah selesai, kita tunggu sampai target kita terpenuhi. Ya, begitu Pak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Bagaimana cara Nuhun sewu, grooming? Mas. Nggih, silakan. Nuhun sewu, Mas, digandik, Mas. Ya, nggih Pak Dik. Mas mau numpang tanya masalah time frame, Mas. Ya. Time frame antara H1 sama H4. Itu kalau dia H4, kalau saya perhatikan jalannya gerak-geriknya lebih pelan ya Pak ya. Iya, karena 4 jam sekali. Di time 1. Karena 4 jam sekali Pak baru ganti candlenya. Betul. Nah, itu kalau dia satu lagi gojang ganjing itu kayak kemarin tuh saya lihat di EXO, aduh sangat takut sekali. Nah itu di H4 katanya ikut begitu nggak Pak? Ikut, cuma nggak terlalu panjang, nggak terlalu kelihatan di sana. Biasanya kalau di H1 ya di H1 bergerak panjang pun belum tentu di H4 nanti menunjukkan gerak panjang. Yang paling penting di time frame tinggi kita lihat, di H4 kita lihat, kalau di H4 naik, di H1 naik, oh berarti banyak naiknya di sana. Kita lihat M15 kok naik banyak, berarti pakai naiknya. Artinya kecenderungan kita yang naik gitu Pak, yang buy gitu Pak. Dipadukan boleh, H1 dilihat, H4 naik, H1 naik, boleh paduan begitu. Kalau H4 turun, H1 naik, nah, belum tentu. Usahakan dua-duanya klop, dua-duanya satu jalan, itu akan sangat akurat Pak. Baik. Oke. Sudah mengerti Mas. Oke. Iya, enggak apa-apa Pak, nanti pelan-pelan kita sampaikan lagi. Sekali lagi ada lagi cara mengetahui sentimen pasar yang tiba-tiba candle naik atau turun dengan cepat dan berapa persen untuk ambil peluang koreksi. Ya, sentimen itu bisa dibaca dengan time frame lebih rendah Mas. Dengan M15 boleh, M30 boleh, M5 pun boleh untuk membaca pergerakan sentimen. Kalau pergerakannya panjang langsung sangat tidak mungkin. Bergeraknya pasti begini, ya, muncul begini. Nanti akan mulai menghabisi warna merah. Nah, mulai menghabisi warna merah itu tandanya buyer makin kuat. Ini kalau di H1 belum kuat, kalau di M15 sudah kelihatan di sana. Nah, inilah deteksi dini kita. Minimal kita bisa melihat. Sekali lagi kemarin di time frame itu kita harus menguasai banyak, artinya harus melihat dari berbagai sisi dimensinya. Ya, sekarang kalau kita analogikan kemarin, kalau kita melihat orang dari depan cantik sekali misalkan. Dari sisi samping belum tentu, dari sisi samping oh ternyata lubang-lubang itu anunya, mukanya. Dari sebelakang belum tentu, oh kepalanya ternyata lurus tidak ada bengkokannya. Nah kan orang bisa menjadi takut. Untuk bisa membaca secara semuanya tentu kalau di trading time frame harus menguasai. Ketika M15 sudah naik, kemudian H1 di sana kuat naik, H4 pun juga kelihatan di sana trennya naik, maka di situ akan sangat kuat untuk tren naiknya. Ya, sehingga betul-betul satu penglihatan yang utuh, tidak hanya sepotong-sepotong. Kita melihat dari kiri orangnya cantik, belum tentu dari depan dan sebagainya. Ya seperti itu Mas. Jadi gunakan time frame yang lebih rendah untuk membaca. Kemudian di berapa kita tidak bisa di angka begitu. Ya kita tidak bisa menggunakan angka karena itu berkaitan dengan pengalaman nanti. Ya mungkin bisa mencoba dengan pip tertentu, silakan. Ya silakan dieksplor aja. Kalau saya nanti saya sampaikan belum tentu jadi bisa ngikuti saya karena saya betul-betul bergerak sangat cepat dan segera exit di sana. Dan itu tidak harus 100 pip, 80 pip, tidak harus begitu. Melihat kondisi pergerakan. Ya intinya di sana. Kemudian batasan hampir sama pergerakan di rectangle itu berapa pip? Tidak ada, yang penting ada ketebalannya kita lihat secara visualnya tampak di sana lebih tebal. Kalau terlalu tipis jangan, lebih tebal itu berarti kelihatan di situ. Ya, kelihatan bukan mepet di resistennya atau supportnya, tapi jelas lebih panjang dan lebih tebal di sana. Soft copy nanti tak kasih, nanti cat aja ya biar tidak lupa saya. Izin nanya Pak. Ya.
Oke, silakan. Pak, tadi menurut yang disampaikan sama Bapak, Iya. untuk kondisi pasar masih konsolidasi, Iya. kebanyakan trader profesional itu tiarap atau nggak melakukan transaksi ya Pak. Ya. Kalau saya perhatikan sendiri emas ini Pak, dia pada proses konsolidasi itu naik turunnya sampai ribuan pip Pak. Ya tergantung melihatnya. Kalau kita melihat di time frame CH1 Pak, CH1. Di H1 ya, di H1 Iya. tentu yang terdekat kita lihat. Ya, sekali lagi konsolidasi ini membaca secara besar. Kita juga bisa memanfaatkan dari price action yang tadi saya sampaikan. Ya, Dengan begini. itu, Ini Pak. Konsolidasi begini sangat, Pak, ya? Sangat ada sekali. Dari candle begini ketemu. Ini konsolidasi Pak. Konsolidasi begini. Ini kalau kita konsolidasi, kalau kita tarik ya begini, konsolidasi begini. Lah kalau kita nunggu konsolidasi semuanya kita tidak dapat. Makanya kenapa saya sampaikan price action tadi Pak. Price action tadi kenapa saya sampaikan? Price action itu bahkan per candle pun bisa ada peluang di sana. Tadi ada rejeksi, kemudian muncul sudah candle hijau, kemudian di sini tidak breakout, maka kita bisa entry buy, begitu dan seterusnya Pak. Nanti peluangnya banyak sekali kok. Belum lagi nanti ada dari breakout, dari chart pattern, macam-macam lah. Intinya paling penting price action itu atau pergerakan candlestick itu, pelajari karakteristiknya. Tadi yang saya sampaikan tadi, penolakan, body dan sebagainya. Karena kalau kita melihat ya konsolidasi ketika ketemu dengan market panjang begini, ini memang konsolidasi, tapi kalau kita dekatkan banyak panjang ini. Nah, ini kalau kita ukur pun ribuan bisa ini. Nah, kan ribuan juga. Padahal ini masa konsolidasi begini. Karena dibandingkan dengan trend up-nya, maka jangan dilihat di trend up-nya, ditarik yang saat itu, yang terdekat itu. Sehingga ketemu nanti peluangnya di sana, peluang penolakan, ada merah, masuk merah. Ini kan begitu. Ya, gampang sederhana. Ini peluang. Ya, Pak, ya. Ini peluang, ya kan? Ada penolakan sell. Kemudian di atasnya ini tidak ada yang lebih tinggi, artinya di area ini kembali. Artinya satu tersimpan di memori kita, di sini ada penolakan sell. Hanya butuh candle merah saja. Ya, kita bisa manfaatkan ketika muncul merah, tebel, tidak ada koreksi di sana, tidak ada rejeksi, maka kita bisa entry di candle selanjutnya di sini sell. Tentu dengan catatan profitnya ya kita batasi, jangan terlalu muluk-muluk. Kalau di M15 berapa? 50 sampai 70. Kalau M30 mungkin 80 sampai 100. H1 100 ke atas boleh. Itu tahap-tahapannya, tidak bisa semua sama. Di M15 kita ambil 100 pip ya nanti bisa tertinggal, nanti belum sampai kesentuh nanti balik lagi. Ya, intinya semua ada peluang. Silakan nanti dimanfaatkan, dicoba dulu. Begitu Pak, mungkin bisa membantu yang disampaikan tadi. Nanti silakan ya, dicoba. Ya, monggo. Berikutnya satu lagi ya, ini satu lagi antara M15, H1, M30 berapa minimal? Tadi sudah saya sampaikan ya. M15 itu 50 sampai 70, M30 80 sampai 100, H1 minimal 100. Ya. Silakan dicoba. Kalau ada kesulitan nanti sampaikan lagi. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kita batasi dulu. Kita lanjut di pertemuan besok dengan materi yang lebih lengkap lagi. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.